Baik, mari kita lanjutkan di bahasan kita tentang hardware. Tadi di awal kita sudah sedikit dijelaskan bahwa hardware adalah perangkat keras yang biasa kita lihat adalah komputer, laptop, uh, ada smartphone, ada tablet, ada kalkulator dan sebagainya ya. Nah, pada dasarnya semuanya itu adalah komputer. Jadi berbasis komputer karena bekerjanya secara biner. Nah, semuanya itu, perangkat-perangkat itu, hardware itu kalau kita buka, itu pasti ada mainboard atau sebuah papan yang berisi komponen-komponen elektronik yang didesain agar dia bisa bekerja secara komputer. Nah, ini saya ambil contoh sebuah mainboard dari sebuah komputer desktop, komputer meja. Semuanya sih sama ya, hanya mungkin bentuknya atau size-nya, ukurannya ada yang kecil, ada yang besar dan sebagainya. Tapi pada dasarnya perangkat komputer atau sistem komputer itu mainboard-nya sama secara struktur. Yang jelas di sini kita lihat ada CPU, lalu ada memori, terus lalu ada input output di sini. Input output ini terkoneksi dengan perangkat-perangkat di luar komputer, seperti kalau di komputer ada connect to printer misalkan, atau connect ke mouse, atau connect ke keyboard, atau yang lain-lain. Lalu kalau kita lihat di sini ada communication device seperti connect ke jaringan lokal atau connect ke WiFi dan sebagainya. Nah, di sini ada banyak slot juga. Ini juga input output device juga. Jadi ini bisa kita pasang card tambahan, modul tambahan untuk bisa terkoneksi dengan peralatan lainnya. Jadi pada dasarnya komputer seperti ini, baik itu laptop, baik itu komputer meja, atau baik itu smartphone, itu semuanya secara struktur akan mirip seperti ini. Nah, komponen hardware tadi secara struktur kan sama, itu sebenarnya ada 6. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit. Banyak buku atau orang yang menyebutnya juga dengan microprocessor. Nah, yang kedua adalah input devices. Input devices adalah perangkat yang berfungsi sebagai input. Contohnya adalah keyboard atau mouse. Itu hanya dia fungsinya mengirim informasi, mengirim data untuk segera diproses oleh CPU. Lalu ada primary storage. Primary storage itu adalah tempat penyimpanan utama. Contohnya adalah memori atau random access memory atau RAM. Nanti kita akan bahas. Lalu ada secondary storage atau tempat penyimpanan sekunder seperti hard disk, flash disk dan sebagainya. Lalu output devices ini adalah sebuah perangkat komputer yang berfungsi sebagai keluaran. Dia hanya berfungsi menerima input. Contohnya adalah printer. Printer itu adalah sebuah devices yang menerima input dari komputer. Jadi komputer mengirim informasi untuk dicetak. Lalu communication devices. Ini adalah perangkat yang ada dalam komputer yang fungsinya bisa membuat komputer terkoneksi dengan device yang lain. Contohnya adalah yang sering kita kenal adalah LAN port. Ini fungsinya bisa connect ke jaringan lokal. Terus yang kedua adalah WiFi, connect ke jaringan wireless. Yang ketiga Bluetooth. Jadi komputer kita bisa terkoneksi dengan perangkat lain seperti printer atau lainnya dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Oke, kita lanjutkan dengan CPU atau Central Processing Unit. Jadi semua komputer itu sebenarnya terpusat di sini, atau di manusia tuh analoginya adalah sebagai otaknya.
semua apapun aktivitas komputer itu berasal dari sini. Seperti otak manusia, untuk menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, mata, semuanya dikontrol lewat otak. Nah, sama komputer juga seperti ini. Untuk dia bisa memberi instruksi ke printer atau ke hard disk, RAM, itu koneksinya semuanya dikontrol lewat CPU ini. Jadi sangat mirip dengan otak manusia. Nah, banyak pabrik-pabrik pembuat microprosesor yang terkenal adalah dengan merek Intel, dengan prosesor terkenalnya yaitu Core i7, Core i5, Core i3 dan sebagainya. Ada lagi yang lain adalah AMD, itu juga suatu brand microprosesor terbesar juga yang sering kita temukan di pasar. Nah, sebenarnya di prosesor itu secara struktur bagiannya ada seperti yang terlihat di slide. Nah, di sana ada control unit. Control unit itu adalah bagian dari CPU yang bisa mengendalikan perangkat lain, terkoneksi dengan perangkat lain seperti memori, hard disk, printer, output input device, bahkan jaringan juga dikontrol lewat sini. Nah, dalam CPU ada register. Register ini adalah memori kecil, memori juga dia, tapi nggak besar, dan digunakan hanya untuk menampung proses sementara aja yang sering dipakai. Jadi contohnya menyimpan hasil bagi, misalkan 10 dibagi 3, sisa 1, nah satunya itu disimpan di sini agar cepat untuk memproses selanjutnya. Ini karena register ini sebuah memori yang sangat kecil, tapi sangat berarti dalam sebuah CPU. Kalau kita lihat di bagan, CPU ini terkoneksi ke input devices, output devices, dan main memory. Jadi CPU ini dia memproses informasi yang dihasilkan oleh input device seperti keyboard, mouse, dan sebagainya. Nah, CPU juga terkoneksi ke output devices, contohnya printer, monitor, untuk mendisplay aplikasi kita. Lalu juga bisa ke main memory, seperti RAM dan lain-lain. Storage itu adalah tempat penyimpanan, dan dalam dunia komputer itu ada tempat penyimpanan primer dan ada tempat penyimpanan sekunder. Pertama adalah RAM, Random Access Memory. Ini adalah memori utama dalam sebuah komputer, karena cepat atau tidaknya komputer itu bekerja itu juga sangat bergantung pada besarnya RAM. Semakin RAM ini besar, maka pekerjaan komputer itu akan menjadi lebih cepat. Yang kedua adalah ROM, Read Only Memory, yaitu memori yang tidak bisa dimodifikasi karena dia dari pabrik sudah di-set seperti itu. Tujuannya ketika komputer itu menyala, dia akan memanggil instruksi-instruksi yang tersimpan dalam ROM ini untuk bisa standby atau siap untuk bekerja. Lalu tempat penyimpanan sekunder ini yang sering kita dengar juga, yaitu contohnya adalah hard disk, lalu flash disk. Untuk hard disk dan flash disk ini semakin besar tentunya dapat menyimpan file atau menyimpan data lebih banyak. Communication devices ini adalah suatu perangkat yang ada dalam komputer yang siap untuk terkoneksi dengan perangkat lain. Nah, beberapa contoh diantaranya yaitu yang pertama adalah infrared, tapi ini sudah lama ditinggalkan karena teknologi kemudian yaitu Bluetooth itu menggantikan infrared untuk koneksi komputer dengan perangkat yang lain dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Yang kedua LAN atau Local Area Network atau jaringan lokal, ini berupa kabel. Ini juga biasanya komputer udah siap dengan
LAN cardnya, LAN device di dalamnya, supaya kita bisa langsung terkoneksi dengan jaringan lokal dengan menggunakan kabel. Yang ketiga adalah Wi-Fi. Ini adalah koneksi komputer kita secara wireless atau tanpa kabel. Ini juga sudah populer karena setiap komputer yang datang sekarang sudah dilengkapi dengan LAN dan Wi-Fi dan juga Bluetooth. Nah, ini adalah kategori komputer. Di sini adalah bahwa membagi komputer berdasarkan kategorinya. Yang pertama adalah microcomputer, yaitu komputer jenis kecil seperti yang kita sering lihat, yaitu komputer meja, komputer laptop atau notebook, lalu smartphone, kalkulator, itu adalah jenis microcomputer. Mid-range adalah sebuah ukuran komputer yang sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Contohnya ada di gambar ini ya. Ini juga banyak digunakan di kantor-kantor, khususnya perbankan atau pemerintahan, itu biasanya menggunakan mid-range komputer ini. Nah, yang terakhir adalah mainframe. Inilah komputer yang besar. Ini biasa digunakan di perusahaan-perusahaan yang sangat besar, contohnya perbankan dengan jumlah cabang atau dengan jumlah nasabah yang sangat banyak, atau komputer yang diakses oleh jutaan user, contohnya Google. Karena dengan komputer yang besar ini, maka kemampuan prosesnya pun semakin cepat.